Di antara banyak ungkapan yang digunakan wanita dalam kehidupan sehari-hari, ada satu yang muncul dengan frekuensi yang mengejutkan. Sekilas, tampaknya seperti pertanyaan sederhana, hampir polos, sesuatu yang tidak terlalu mendalam. Namun, sebagian besar pria, sekitar 93%, sama sekali mengabaikannya atau tidak memberikannya perhatian yang seharusnya. Dan ini bukan berlebihan. Studi oleh Gottman Institute menunjukkan bahwa pasangan yang gagal mengenali isyarat verbal semacam ini 81% lebih mungkin untuk akhirnya berpisah. Hari ini saya akan membahas dua pertanyaan spesifik yang sering diajukan wanita ketika mencoba menciptakan kedekatan emosional. Dan yang kedua khususnya berpotensi untuk sepenuhnya mengubah cara Anda berkomunikasi di masa depan jika Anda benar-benar memahaminya. Tetapi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan itu, sangat penting untuk memahami sesuatu yang penting yang hampir tidak pernah dinyatakan secara langsung. Kenyataannya adalah wanita jarang mengungkapkan kebutuhan emosional mereka secara terbuka. Dan ini tidak ada hubungannya dengan permainan, manipulasi, atau strategi sadar. Di balik perilaku ini terdapat alasan psikologis mendalam yang telah berkembang selama ribuan tahun. Ini adalah mekanisme alami perlindungan emosional. Dan disinilah letak hal yang menarik. Alih-alih meminta kedekatan secara langsung, banyak wanita melakukannya secara tidak langsung, melalui pertanyaan. Ini bukan hal yang biasa atau acak. Bahkan, ada dua pertanyaan yang berfungsi hampir seperti kode tersembunyi dalam komunikasi emosional. Anda mungkin telah mendengarnya puluhan kali sepanjang hidup Anda. Dan kemungkinan besar Anda juga telah menjawab dengan frasa seperti tidak ada, saya tidak tahu, atau sekadar mengubah topik tanpa banyak berpikir. Tanpa disadari, pada saat-saat itu Anda mungkin telah menutup pintu yang coba dia buka dengan Anda. Sebuah kesempatan untuk terhubung yang tidak disadari. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengidentifikasi kedua pertanyaan ini, tetapi kita juga akan membahas apa arti sebenarnya. Mengapa pertanyaan-pertanyaan itu digunakan? Apa yang dievaluasi seorang wanita ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu? Dan yang terpenting, bagaimana Anda harus merespons jika Anda ingin membangun hubungan emosional yang tulus dan langgeng? Karena seringkali respons otomatis, meskipun tampak tidak berbahaya, dapat perlahan-lahan mengikis hubungan tanpa Anda sadari. Sebelum melanjutkan, penting untuk memahami konteks keseluruhannya. Menghafal pertanyaan-pertanyaan ini tanpa memahami maknanya sama seperti mempelajari kata-kata dalam suatu bahasa tanpa benar-benar memahami artinya. Anda dapat mengulanginya, tetapi Anda tidak akan mendapatkan intinya. Penelitian yang dilakukan oleh antropolog Helen Fisher dari Universitas Rutgers mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Ketika seorang wanita mengalami ketertarikan emosional, area otak yang terkait dengan hasrat fisik tidak diaktifkan terlebih dahulu. Sebaliknya, area yang terkait dengan bahasa seperti area Broca dan area Wernicke diaktifkan. Fakta ini mengungkapkan sesuatu yang mendasar. Bagi banyak wanita, koneksi emosional dimulai melalui kata-kata dan terutama melalui pertanyaan. Namun kemudian muncul pertanyaan logis. Mengapa mengajukan pertanyaan dan bukan membuat pernyataan langsung? Jawabannya terletak pada psikologi evolusioner. Sebelum seseorang membuka diri secara emosional, sistem evaluasi internal diaktifkan. Mekanisme ini memiliki akar kuno dan memiliki fungsi penting. Perlindungan. Memilih orang yang salah di masa lalu dapat memiliki konsekuensi nyata dan serius. Itulah mengapa otak mengembangkan cara yang lebih halus untuk mengevaluasi orang lain, dan cara itu adalah melalui pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan informasi langsung, tetapi juga untuk mengamati reaksi. Pada kenyataannya, bukan hanya apa yang Anda katakan yang dievaluasi, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Nada suara Anda, tingkat perhatian Anda, watak Anda, kealamian Anda, dan minat tulus Anda dalam interaksi tersebut diamati. Seperti yang dijelaskan oleh psikolog Sue Johnson, di balik setiap pertanyaan ini terdapat pertanyaan lain yang jauh lebih dalam yang tidak diungkapkan secara langsung. Bisakah saya merasa aman bersama Anda? Dan itulah pada intinya pertanyaan sebenarnya yang dipertaruhkan. Disitulah semuanya dimulai. Sekarang pertanyaan pertama sangat sederhana,
sehingga banyak pria mengabaikannya tanpa menyadarinya. Dan justru itulah mengapa pertanyaan ini berfungsi sebagai filter yang sangat ampuh. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu pikirkan? Mungkin pertanyaan ini tampak sepele, pertanyaan umum yang telah Anda dengar berkali-kali dan mungkin dijawab secara otomatis, tanpa banyak berpikir. Tetapi kenyataannya, ini jauh lebih dari itu. Ini adalah upaya langsung untuk menciptakan koneksi emosional. Ketika seorang wanita mengajukan pertanyaan ini, dia tidak hanya tertarik pada isi pikiran Anda yang dangkal. Menurut John Gottman, pertanyaan ini berfungsi sebagai apa yang disebutnya sebagai undangan untuk terhubung. Ini adalah celah kecil, kesempatan untuk lebih dekat secara emosional. Dalam studinya, yang mencakup lebih dari 3.000 pasangan selama beberapa tahun, Gottman menemukan pola yang sangat jelas. Pasangan yang mengabaikan undangan semacam ini, sekecil apapun kelihatannya, jauh lebih mungkin melihat hubungan mereka memburuk seiring waktu. Menjawab dengan tidak ada atau saya tidak tahu, mungkin tampak tidak penting saat itu. Namun jika diulang-ulang terus, respon seperti itu mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jarak, ketidakterhubungan, kurangnya keterbukaan. Dan sedikit demi sedikit, hal itu menciptakan penghalang emosional yang pada akhirnya dapat sangat memengaruhi hubungan. Itulah mengapa memahami makna sebenarnya di balik pertanyaan ini sepenuhnya mengubah cara Anda seharusnya merespons. Karena ini bukan lagi hanya tentang apa yang Anda pikirkan, tetapi tentang apakah Anda bersedia berbagi sebagian dari dunia batin Anda dengan orang lain.